Platinum Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2023. Untuk tema presentasi sendiri, kemarin saya mengangkat tempat kerja saya sendiri ya, karena saya mencintai pekerjaan saya, tempat saya berdinas yaitu di Stasiun Blitar ya, yang saya angkat si Blitar itu sendiri. Nah, harapannya para dewan juri maupun para audiens itu ikut merasakan seperti ini loh kondisi kerja saya yang secara real itu seperti apa. Maka dari itu paparan-paparan yang saya sampaikan tidak jauh berbeda, tidak jauh dari kata-kata kereta api, lokomotif, stasiun Blitar, ketinggian stasiun di atas permukaan laut. Mungkin hal ini akan terasa asing bagi orang-orang awam. Nah, hal ini menurut saya hal yang menarik untuk saya paparkan, apalagi di ajang Contact Center Indonesia ini, di mana para pesertanya yang sangat luar biasa. Jadi saya mencari hal-hal unik apa sih yang membuat saya itu berbeda dengan peserta-peserta yang lainnya. Apalagi saya di kategori Best of the Best, di mana lawan-lawan saya itu adalah orang yang sudah pernah menang sebelumnya. Nah, hal ini tentu menjadi beban moral tersendiri bagi saya sebetulnya sebelum mengikuti perlombaan itu. Sehingga saya harus kulik-kulik nih, apa sih yang bikin unik di materi presentasi saya dibanding dengan peserta yang lainnya. Ya saya angkat aja nih tempat kerja saya sebagai bahan presentasi saya waktu itu. Nah, untuk satu kreativitas saya yang menurut saya menarik, sebagai informasi untuk sebutan-sebutan kreativitas saya itu saya ambil dari kode ketinggian stasiun itu di atas permukaan laut. Nah, bagi teman-teman yang aware atau yang suka naik kereta, mungkin di signage nama stasiun itu misalkan di stasiun Gambir plus 16, stasiun Jogja plus 113. Nah, bagi orang yang nggak begitu memperhatikan ya udah cuma hiasan mungkin bagi mereka. Tapi ternyata angka-angka itu sebagai tambahan informasi ya kepada teman-teman bahwa letak stasiun itu berada berapa meter sih di atas permukaan laut. Nah, misalkan di Gambir itu plus 16, berarti stasiun Gambir itu berada 16 meter di atas permukaan laut. Nah, ini adalah fakta yang cukup menarik ya, mungkin dari teman-teman nanti kalau naik kereta pasti saya yakin kalian akan melihat nih para signage di masing-masing stasiun itu angkanya berapa sih, pasti gitu nanti ya. Nah, itulah hal yang unik saya angkat sebagai kreativitas saya, itu kan kalau di Blitar plus 167. Nah, salah satu kreativitas saya yang cukup saya anggap menarik yaitu yang angka 7-nya. Nah, saya sebut sebagai tentukan tujuanmu. Nah, tentukan tujuanmu ini saya membuat role play dan membuat games yang seru kepada teman-teman customer service, dan saya membuat form penilaian juga di situ. Nah, tidak jauh berbeda dengan pekerjaan si anak-anak si customer service itu. Saya memiliki penilaian di situ. Gimana sih kualitas kerja anak-anak sebetulnya, tidak hanya melihat dari produktivitas yang mereka lakukan setiap harinya, tapi saya punya penilaian sendiri nih, kalau misalkan sama saya seperti apa sih pelayanannya itu, apakah ada gap dia melayani penumpang dengan ke tim leadernya. Ketika teman-teman memiliki nilai yang tertinggi, di situ saya kasih reward Kak. Nah, ada 2 rewardnya. Yang pertama agak mirip sih dengan Kak Ardi ya, yaitu teman-teman bisa request hari liburnya. Nah, seperti informasi, sebagai informasi, customer service yang di Stasiun Blitar itu kerja 6 hari dan liburnya 2 hari. Dan jadwal itu harus paten Kak. Nah, nggak bisa dirubah-rubah karena apa? Untuk melatih kedisiplinan anak-anak dalam bekerja. Inilah bentuk komitmen kalian bekerja. Ketika kalian mau geser-geser libur ya nggak bisa semudah itu dong. Harus ada yang kalian korbankan gitu loh. Jadi ya harus ada effort untuk mendapatkan bisa request libur tersebut. Dengan caranya saya memberikan penilaian itu. Nah, ketika misalkan di bulan April si A memiliki nilai yang tinggi, maka di bulan di bulan Mei dia bisa request libur. Mau dong Mbak libur di tanggal 5 dan 6, oke, aku notes di situ. Nah, ada lagi nih Kak ribetnya, yaitu kita kasih voucher naik kereta api secara gratis. Nah, ini tuh kita ada fasilitas sendiri itu Kak. Nah, harapannya ketika tim kamu adalah anggota Gen Z, kasih aja dia healing biar nggak stres, biar nggak burn out. Kasih dia kesempatan buat healing. Kasih nih fasilitas, tak kasih nih kamu voucher gratis, silakan jalan-jalan. Tapi komitmennya ketika kamu sudah mendapatkan fasilitas itu, kembali lagi untuk bekerja dengan posisi yang fresh dan siap menghadapi pelanggan. Jadi ada goals-nya. Jadi setiap kita memberikan reward itu ada ukurannya. Apa yang kita harapkan di situ. Itu sih yang menurut saya menarik di antara 3 kreativitas saya. Seperti